Kind of fitting, don't you think? Or you will see the monster. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Well, hari ini Om akan kembali lanjut membahas series Dexter Season 2 dari episode 7 sampai 9. Pada video sebelumnya, Dexter akhirnya dapat memberi pelajaran pahit kepada masyarakat yang ingin mengikuti jejak B. Haber Butcher. Namun pada video kali ini, keadaan sang psikopat akan semakin terjepit dikarenakan pihak FBI akhirnya dapat mengecilkan pencarian dan mendapat petunjuk bahwa sosok B. Haber Butcher yang asli adalah seseorang yang bekerja di kepolisian. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kita mulai pada episode ke-7 berjudul That Night a Forest Grew. Scene diawali dengan kehebohan di kantor polisi dikarenakan sebuah kantor surat kabar yang bernama The Tribune mendapat sebuah manifesto atau pernyataan tertulis dari seseorang yang mengaku sebagai pelaku kasus B. Haber Butcher. Tapi aslinya ini adalah ulah Dexter yang mengambil langkah untuk keluar dari sisi gelapnya dan berniat mengambil satu langkah lebih depan agar dapat mengecoh pihak FBI. Namun, saat sedang berada di lab, Camilla yang merupakan teman ayah angkatnya datang dan bercerita mengenai James yang berusaha mencari tahu tentang masa lalu Dexter. By the way, mau sedikit flashback dulu ya, buat yang bingung. Wanita ini bekerja di ruang arsip kepolisian, di mana dahulu dia dimintai tolong oleh Harry yang merupakan ayah angkat Dexter untuk memusnahkan dokumen mengenai kasus kematian ibu Dexter. Dan hal ini menjadi sebuah polemik, sebab Camilla merasa takut kalau dirinya akan dipecat jikalau pihak kepolisian mengetahui tentang pemusnahan dokumen tersebut. Apalagi kita pun tahu kalau James memang sedang mencurigai gerak-gerik Dexter, sehingga harus mencari cara untuk menyingkirkan polisi botak ini. Kemudian, sebuah kesempatan pun datang di saat Dexter tengah mengusut pembunuhan seorang gadis remaja yang memiliki luka benturan di kepala dan mencoba memberi info palsu kepada James dengan bilang kalau kemungkinan besar pelakunya adalah orang yang pertama kali menemukan sang korban, yaitu ayah sambungnya. Lalu menghubungkan pernyataan tersebut dengan penemuan pola blood misting yang terdapat pada kemeja pria ini. FYI sedikit info ya, blood misting yang dimaksud dikenal juga sebagai pola kabut darah atau darah yang dikabutkan, yakni pola noda darah yang terjadi ketika darah direduksi menjadi semprotan tetesan halus karena kekuatan dan energi. Jadi singkatnya, pola darah kabut ini tercipta akibat serangan brutal dengan menggunakan senjata tumpul. Walaupun ya, pola yang tercipta pada kemeja pria ini nampak tipis dan belum termasuk dalam indikasi pola yang terbentuk dari sebuah serangan. Tapi Dexter tetap meyakinkan James tentang teori sesatnya. Apalagi diketahui kalau hubungan antara anak dan ayah tiri ini pun tidak harmonis. Bahkan kerap bertengkar setiap hari, sehingga dapat menjadi sebuah motif pembunuhan. Alhasil James langsung menginterogasi pria ini di kantor polisi. Namun Maria mempertanyakan tindakan James sebab belum ada bukti yang kuat untuk menetapkan pria ini sebagai seorang tersangka. Apalagi Dexter pun belum memberikan hasil analisa kasus ini. Tapi diam-diam, sang psikopat malah mengaku kalau dia telah menaruh hasil laporan di atas meja James yang berisi kalau pria tersebut memang tidak bersalah dikarenakan dari hasil luka yang diterima sang korban. Seharusnya pola kabut darah yang tertempel akan memenuhi tubuh sang pelaku dari kepala hingga kaki. Sehingga Maria langsung pergi ke ruang interogasi dan membebaskan pria malang ini, sembari memarahi James karena nggak teliti dalam menjalankan tugas. Tapi pria botak ini sadar kalau dia telah dimanipulasi oleh Dexter.
Lalu diam-diam dia pun bersembunyi di dalam laboratorium untuk berhadapan dengan sang psikopat secara jantan, di mana dia kembali mengintimidasi dan bilang kalau telah mengecek masa lalu Dexter yang anehnya tidak dapat menemukan catatan apapun. Hal ini jelas sangat ganjil sebab pada dasarnya setiap warga negara akan memiliki dokumen tentang jejak kelahirannya. Dan ya, bagi yang telah menonton dari awal, pasti tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Kemudian Dexter pun dengan sengaja menyundul kepala James, sehingga karena kesal, pria botak ini langsung membalas dan menghajar Dexter di depan semua orang. Namun hal inilah yang memang Dexter inginkan, di mana dia langsung berakting seperti sedang dianiaya oleh James, sehingga para polisi segera melerai perkelahian tersebut. Dan dengan terpaksa, Maria pun mengskorsing James untuk penyelidikan internal. Di satu sisi kita akan sedikit melihat perubahan Debra yang saat ini mulai merasa nyaman dengan kehadiran Frank, bahkan sampai termenung saat mendengarkan musik klasik yang merupakan rekomendasi sang agen FBI, sehingga dirinya memutuskan untuk berpisah dengan Gabriel sebab Debra sadar kalau saat ini hatinya mengharapkan sebuah perubahan dan yakin kalau Gabriel bukanlah sosok yang dapat menjadi panutan hidupnya, di mana hal ini dia jabarkan kepada Frank pada esok hari dan secara sadar malah mencium sang agen FBI tersebut. Scene pun kembali ke kantor polisi. Terlihat Frank dan timnya masih berupaya mencari petunjuk dari manifesto yang dikirim oleh Bay Harbor Butcher dengan tujuan mencari identitas sang pelaku. Tapi penyelidikan ini malah menimbulkan sebuah dilema, di mana setiap orang memiliki pandangan tersendiri akan identitas sang pelaku. Dan ya, memang hal inilah yang Dexter inginkan, dikarenakan manifesto yang dia buat hanyalah sebuah karangan yang berisi kumpulan sajak, puisi, literasi, serta berbagai quotes tentang politik, lingkungan, bahkan agama. Namun hebatnya, Frank menyadari kalau kekacauan inilah yang diinginkan oleh Bay Harbor Butcher, sehingga mengambil kesimpulan kalau sang pelaku memiliki latar belakang penegak hukum dan tahu cara kerja para polisi, sehingga berniat menyelidiki lebih dalam tentang teori ini. Di satu sisi, sang psikopat kita pun tengah menghadapi permasalahan lain sebab kedua anak Rita, yakni Cody dan Esther, merindukan sosok Dexter, bahkan diam-diam menelpon jikala ada kesempatan. Apalagi kehadiran sang ibu Rita yang tinggal di rumahnya pun juga tidak banyak membantu karena kerap terlalu kolot dalam mendidik, di mana hal ini bertolak belakang dengan pola asuh Rita. Sehingga dia pun menyuruh sang ibu untuk kembali pulang ke rumahnya sendiri agar dapat memberi kenyamanan kepada anak-anaknya. Dan dengan terpaksa, Rita pun juga menuruti keinginan Cody yang ingin mengundang Dexter di dalam acara sekolah. Namun hal ini jelas membuat Layla cemburu, lalu dengan nekat, dia pun membakar hasil karyanya yang ada di dalam rumah. Sehingga pada saat Dexter datang ke acara sekolah tersebut, perempuan ini menelpon sambil berpura-pura sedih bahwa dirinya telah tertimpa musibah. Namun ya, Layla jelas belum menyadari kalau Dexter bukanlah pria bodoh yang gampang dimanipulasi. Di mana sang psikopat pun menyadari hal yang ganjil saat berkunjung ke rumah tersebut. Lanjut ke episode 8 berjudul Morning Comes. Scene diawali dengan sebuah pertikaian kecil antara Debra dan Layla yang saat ini tengah menginap akibat kebakaran sebelumnya. Setelah itu Dexter pergi ke rumah Rita dan mencoba untuk berdamai dengan masa lalu agar dia dapat bertemu dengan Esther dan Cody. Tapi hal ini mendapat reaksi keras dari sang mantan dan bilang kalau keegoisan Dexter akan membuat luka yang lain. Dan ya, sepertinya nasib sial Dexter belum selesai, dikarenakan saat di tempat kerja, Frank mengambil langkah baru dalam kasus Bay Harbor Butcher, yakni dengan memeriksa ulang semua kasus yang berhubungan dengan para korban, dan membawa sejumlah agen FBI lain untuk menyelidiki departemen tersebut. Sebab berdasarkan hasil rapat sebelumnya, disimpulkan kalau sang pelaku memiliki latar belakang penegak hukum, sehingga mencurigai semua orang yang berada di sana. Dexter pun sedikit shock mendengar berita ini karena nggak menyangka kalau manifesto yang dia buat malah membantu Frank untuk mempersempit targetnya. Debra pun diberi bagian untuk menyelidiki kasus seorang bandar narkoba bernama Rodrigo, di mana penyelidikan kasus ini dipimpin oleh James dan Angel.
Lalu malamnya Dexter menemui Layla untuk membantu membersihkan kamarnya yang kemarin mengalami insiden kebakaran. Tapi saat melihat sekeliling, dia pun menyadari hal yang aneh. Sebab dari bekas titik api yang ada, tidak terindikasi seperti sebuah kecelakaan dan mencurigai kalau Layla dengan sengaja membakar rumahnya sendiri. Tapi Dexter nggak mau ambil pusing, sebab esok hari dia juga harus berhadapan dengan Frank yang ingin membahas kasus Rodrigo. Dikarenakan pada saat itu, hasil analisa darah yang dibuat Dexter membuat sang pelaku lolos dalam persidangan. Padahal sejatinya, pihak polisi telah mengantongi bukti kuat yang dapat menghukum sang pelaku. Dan hal ini memang sebuah kesengajaan, sebab pada saat itu Dexter ingin menghukum Rodrigo dengan tangannya sendiri. Namun Frank jelas merasa curiga, sebab tahu tentang kinerja Dexter yang sangat teliti dan berhati-hati dalam menganalisa. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana bisa Dexter dapat melakukan kesalahan dalam membuat laporan. Dia pun beralasan kalau pada saat itu sedang gak fokus karena terlalu banyak bekerja. Bahkan baru memberi ringkasan analisa darah pada 1 jam sebelum sidang Rodrigo dimulai. Dan ya, dengan alasan yang terkesan konyol ini, jelas membuat Dexter cemas dan takut kalau aksinya akan ketahuan. Setelah beberapa saat, tibalah giliran James yang dipanggil untuk diminta keterangan terkait beberapa kasus yang dahulu dia pecahkan. Namun terlihat kalau polisi botak ini kurang mau bekerja sama dan nampak gak peduli terhadap nasibnya di kepolisian, dikarenakan dia merasa kalau karirnya tidak akan menanjak, sehingga telah berencana untuk resign dan ingin menjadi pengawal keamanan swasta dengan gaji yang lebih tinggi. Di saat yang bersamaan, Debra pun berusaha mencari info mengenai kasus Rodrigo kepada Angel dan berujung dengan menghampiri seorang warga lokal bernama Lenny Asher yang tercatat sebagai tetangga Rodrigo. Walaupun lelaki tua ini memiliki kepribadian yang aneh, namun mereka mendapat sebuah petunjuk yang gak terduga. Dikarenakan Lenny terbiasa mencatat berbagai peristiwa yang dia lihat dari balik jendela rumahnya, sehingga mereka meminta kumpulan catatan tentang Rodrigo yang terjadi di tahun 2002. Alhasil Debra pun harus kerepotan mengecek berbagai barang bukti baru ini. Namun di samping itu, terselip sebuah momen indah di saat dia memberitahu pacar barunya dengan sang kakak. Dan nantinya Debra akan pergi makan malam di rumah Frank. Sedangkan Dexter dengan terpaksa pergi main bowling bersama rekan polisi lain akibat paksaan dari Layla yang meminta untuk pergi berkencan pada malam itu. Dan demi menjaga rahasia gelapnya, Dexter pun menuruti permintaan wanita licik ini. Tapi anehnya, saat ingin pulang, Dexter malah diserang oleh Santos, yakni pria yang merupakan pelaku pembunuhan ibunya, di mana Dexter pernah hampir membunuh pria ini saat berkunjung ke Florida. Beruntung karena teriakan Layla, semua rekan Dexter langsung datang, sehingga Santos segera kabur meninggalkan Dexter yang hanya terluka ringan di tangan. Di mana setelahnya Dexter bercerita tentang kronologi saat bertemu pria tersebut dan khawatir jika nantinya Layla akan terluka akibat peristiwa ini. Namun sang psikopat cantik ini bilang kalau dia tidak takut apapun dan berani untuk melewati segala hal asalkan Dexter selalu berada di sampingnya, bahkan siap untuk terus-menerus membimbing dalam meredam ketergantungannya. Namun dengan segala janji manis ini, esoknya Dexter tahu kalau dia harus menuntaskan urusan di masa lalu, sehingga segera membuntuti Santos untuk mencari celah dalam meringkusnya. Sedangkan di tempat lain, penyelidikan Debra mendapat titik terang dan berhasil mendapat petunjuk dari catatan Lenny yang berisi kalau Rodrigo tengah dipapah untuk masuk ke dalam mobil. Tanggal yang tertera pada catatan itu pun cocok dengan hari di mana sang penjahat menghilang. Jadi bisa diasumsikan kalau Rodrigo memang diculik oleh Bay Harbor Butcher. Dan untungnya, Lenny pun juga menulis nomor plat mobil yang dibawa sang pelaku. Sehingga Debra dan Angel segera ingin melaporkan hal ini kepada Frank. Scene berlanjut dengan Dexter telah sampai ke sebuah lokasi di tengah hutan, di mana terdapat sebuah kabin yang digunakan Santos sebagai tempat persembunyian untuk menyimpan narkoba. Dan ya, tanpa pikir panjang, sang psikopat langsung melumpuhkan pria tersebut. Tapi tanpa diduga, ternyata James juga tengah membobol rumah Dexter. Dan sialnya, dia pun menemukan kotak penyimpanan darah para korban ritual yang disembunyikan di dalam AC.
Malam itu pun, Layla datang ke kantor polisi sambil membawa makan malam sebab Dexter bilang kalau dia akan bekerja lembur. Namun dengan sinis, Debra memberitahu kalau kakaknya sedang tidak berada di kantor, sehingga mentertawakan keadaan Layla yang sepertinya sudah dibohongi oleh Dexter. Setelah itu, Debra dan Angel memeriksa nomor plat mobil yang sebelumnya mereka temukan di catatan Lenny. Lalu dengan arahan Frank, mereka pun mendapat petunjuk di mana kendaraan itu terdaftar atas nama Charlie, yakni seorang pengedar narkoba dari New York yang terkenal kejam dan suka membawa pisau besar untuk menghabisi musuhnya. Debra pun nampak senang karena merasa kalau sosok penjahat ini adalah B.H. Butcher yang asli. Tapi faktanya ternyata Charlie telah ditangkap dan mendekam di penjara pada tanggal 12 April 2002. Sedangkan Rodrigo terakhir terlihat pada tanggal 16 April 2002. Jadi secara otomatis, dia bukanlah B.H. Butcher karena nggak mungkin menculik Rodrigo. Namun diketahui kalau semua barang pribadi Charlie serta kendaraannya pun disita sebagai barang bukti, di mana mobil tersebut ternyata disimpan di dalam gudang kantor polisi Miami untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi artinya, seseorang di dalam departemen itu membuat dokumen palsu agar mobil Charlie dapat keluar, kemudian menggunakannya untuk menculik Rodrigo, lalu mengembalikan mobil tersebut seperti sedia kala. Di mana hal ini membuat semua orang terkejut karena artinya B.H. Butcher adalah seseorang yang bekerja di dalam departemen pembunuhan. Dan Yasin pun kembali kepada Dexter yang saat ini telah membawa Santos ke atas meja ritual. Kemudian mengungkapkan kelegaan hatinya karena dapat menuntut balas atas kematian ibunya. Lalu secara simbolis, sang psikopat menggunakan sebuah gergaji mesin untuk memotong tubuh Santos, seperti yang dahulu dia juga lakukan kepada ibu Dexter. Lalu setelah puas melakukan ritual, Dexter pun memeriksa barang bawaan Santos dan menemukan sebuah catatan di dalam dompet yang berisi alamat dan jadwal dia bermain bowling. Di mana hal ini membuatnya tersadar kalau penyerangan yang sebelumnya terjadi di tempat bowling merupakan informasi dari Layla. Hal ini jelas membuatnya kesal, apalagi Rita tiba-tiba menelpon untuk bertanya apakah pada hari itu Dexter sempat mampir ke rumahnya. Karena saat pulang, dia mendapati pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci dan menduga kalau ini ulah Dexter, sebab hanya dia yang mempunyai kunci cadangan rumah Rita. Sang psikopat menyadari kalau kunci cadangan yang dia punya memang telah hilang dan menduga kalau pelaku pembobolan ini adalah Layla, sehingga menyarankan agar memanggil polisi, di mana Dexter juga langsung pergi meninggalkan mayat Santos untuk sesegera mungkin ke rumah Rita. Beruntung gak terjadi hal apapun. Namun untuk berjaga-jaga, Dexter meminta polisi yang datang untuk tetap mengawasi rumah tersebut hingga keadaan aman. Di mana hal ini jelas membuat Rita khawatir. Dengan kesal, sang psikopat pun pergi ke rumah Layla dan meminta kunci cadangannya kembali. Di mana perempuan licik ini beralasan kalau aksi pembobolan rumah Rita akibat kebohongan Dexter yang sebelumnya bilang bahwa dia akan bekerja lembur. Tapi ya secara teknis pada malam itu Dexter memang tengah lembur, namun sedang melakukan tugas sebagai B.H. Butcher. Kemudian dia memutuskan untuk berpisah setelah tahu kalau memang Layla lah yang memberi info kepada Santos tentang jadwal bermain bowling karena berniat memanipulasi untuk mencari simpati Dexter. Dan setelah itu, dia pun memberi peringatan kepada Layla agar menjauhi keluarga Rita serta dirinya. Jika tidak, maka Layla akan berhadapan dengan monster yang ada di dalam diri Dexter. Lanjut ke episode 9 berjudul Resistance is Futile. Scene diawali dengan Dexter yang mengalami mimpi buruk tentang Santos dan terbangun di teras depan rumah Rita, di mana dia memang sengaja menginap karena takut kalau Layla akan kembali bertindak nekat. Lalu saat bertemu Rita, Dexter mengungkapkan penyesalannya karena telah menghancurkan hubungan mereka dan bilang kalau mengenal Layla adalah salah satu kesalahan terbesar di dalam hidupnya. Walaupun Rita telah berbesar hati untuk berkomunikasi, tapi ini tidak mengubah fakta bahwa Dexter telah berselingkuh. Namun dengan sikap lelaki sejati, sang psikopat pun memang tidak mengharapkan sebuah pengampunan dan hanya ingin menekankan bahwa dia telah menyesal.
Namun saat ingin pergi, Dexter menyadari kalau sedang dibuntuti oleh pihak FBI, sehingga hal ini membuatnya nggak dapat bergerak bebas. Lalu mengurungkan niat untuk mengurus mayat Santos. Di satu sisi, kita pun melihat kalau Maria sedang berusaha menelpon James dan kesal karena pria itu telah menyia-nyiakan kesempatan kerja yang telah diatur oleh Maria. Dan terlihat kalau polisi botak ini sepertinya sedang berada di airport di mana dia ingin pergi ke negara Haiti untuk bertemu dengan kenalannya saat masih menjadi anggota militer, yakni Leones, di mana pria ini adalah seorang intel gelap yang dahulu dapat memberi bantuan untuk hal ilegal. James pun meminta untuk dicarikan sebuah laboratorium rahasia karena berniat menganalisa slide darah yang dia temukan di rumah Dexter. Awalnya Leones ingin melihat lebih dahulu slide darah apakah yang dimaksud, tapi James bilang kalau dia tidak bisa membawanya karena takut kalau barang ini akan disita pihak bandara. Lalu setelah sedikit berunding, Leones pun sepakat untuk membantu dengan imbalan sejumlah uang. Sedangkan suasana di kantor polisi pun kian memanas akibat temuan Debra sebelumnya. Bahkan tim khusus yang sebelumnya dibentuk oleh Frank untuk menyelidiki kasus Bay Harbor Butcher juga telah dibubarkan dan diganti dengan memanggil para agen FBI. Debra pun berusaha mencari tahu tentang perubahan ini. Namun demi kerahasiaan penyelidikan, Frank pun harus menutup mulut sehingga Debra semakin cemas sebab tahu kalau nantinya dia akan berhadapan dengan salah satu rekan kerjanya. Tempat kerja Dexter pun juga tidak luput dari pemeriksaan dan dengan terpaksa dia harus berpura-pura untuk bekerja sama dengan teknisi forensik FBI yang berniat mempelajari segala data bukti yang pernah dia analisa. Untungnya sang psikopat telah mengambil langkah preventif dan gak meninggalkan jejak berbahaya di tempat kerjanya. Tapi ya dia pun khawatir jika pemeriksaan ini berlanjut sampai ke rumah karena takut kalau peralatan ritual yang dia sembunyikan akan terungkap. Apalagi mayat Santos juga belum dia rapihkan sehingga Dexter dengan sengaja membuat kesal para teknisi agar diusir dari sana. Namun saat mau pergi, dia mendapati kalau Layla tengah berkunjung ke sana, di mana perempuan licik ini beralasan kalau tujuan dia adalah untuk bertemu dengan Angel. Tapi pada ujungnya, dengan terpaksa Dexter harus ikut pergi nongkrong bersama yang lain karena cemas dengan ancaman Layla yang seakan-akan bilang kalau dia bisa saja menceritakan rahasia Dexter kepada teman-temannya. Dan ya tindakan ini jelas semakin membuat Dexter muak. Apalagi Layla masih mencoba untuk memanipulasi pikiran Dexter dengan bilang kalau dia adalah satu-satunya orang yang dapat mengerti dan menerima sisi gelap Dexter. Namun bagi seorang pria sejati, sikap Layla yang sudah sangat toksik ini jelas nggak dapat dia terima. Tapi saat ini Dexter pun belum bisa berbuat banyak untuk mengatasi sikap Layla sebab pihak FBI masih memantau gerak-geriknya. Apalagi saat di rumah Dexter menyadari kalau slide darahnya sudah menghilang dan menduga kalau Frank lah yang telah menemukan benda tersebut, di mana dia menganggap kalau jati dirinya sebagai Bay Harbor Butcher telah terungkap. Lalu nggak lama pihak FBI pun mengetok pintu rumah Dexter dan langsung meminta agar Dexter pergi ke kantor polisi untuk bertemu dengan Frank. Dexter pun merasa kalau ini adalah akhir dari karirnya sebagai seorang psikopat. Namun di satu sisi, dia juga terus memikirkan nasib orang-orang terdekat yang nanti akan kecewa saat tahu kalau sosok Dexter yang selama ini mereka anggap baik dan kalem ternyata adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Apalagi hal ini mengingatkan dia akan memori masa lalu saat ayahnya memperlihatkan sebuah eksekusi mati kepada seorang terdakwa kriminal dengan menggunakan kursi listrik, di mana hal ini adalah sebagai peringatan untuk Dexter agar terus mengingat peraturan Harry nomor 1, yakni jangan sampai tertangkap, karena jika tidak maka mungkin saja nasibnya juga akan berakhir di atas kursi listrik tersebut. Ketegangan pun semakin memuncak tatkala Dexter melihat kalau slide darahnya telah berada di atas meja Frank yang saat ini juga sedang bersama dengan kapten polisi yakni Matthews.
Tapi anehnya, saat duduk di atas kursi panas tersebut, Dexter malah diminta mengenakan sarung tangan sembari mendapat info kalau pihak kepolisian telah memiliki tersangka dalam kasus Bay Harbor Butcher. Kemudian Kapten Matthews meminta Dexter membuka kotak itu, di mana dia menjelaskan kalau slide darah tersebut menyimbolkan sebuah piala bagi Bay Harbor Butcher. Dan ternyata alasan Dexter dipanggil ke sana karena Frank telah menetapkan tersangka utama, yakni Sersan James Dokes, di mana polisi botak ini memiliki profil yang cocok dengan sosok Bay Harbor Butcher, seperti telah terlatih dalam pasukan khusus, memiliki ego untuk menegakkan keadilan dalam pandangannya sendiri, serta diketahui kalau ayahnya adalah seorang tukang daging yang kejam dan kerap mendisiplinkan James secara keras. Jadi bukan gak mungkin kalau mental pria itu memang sedikit terganggu. Bahkan sebelumnya, saat sesi wawancara dengan Frank, pria botak ini tidak mau bekerja sama dengan baik dan menghilang dari kantor. Bahkan diketahui telah pergi ke luar negeri. Sehingga pada akhirnya Frank pun mendapatkan surat penggeledahan dan menemukan slide darah tersebut pada bagasi mobil James yang terparkir di bandara. Jadi Dexter pun menyadari kalau aslinya James adalah orang yang telah membobol rumahnya dan menemukan barang bukti tersebut. Alhasil Dexter pun langsung berakting sembari memposisikan bahwa dirinya pun juga telah lama mencurigai James. Dan karena itulah mereka berdua kerap bersitegang, bahkan sampai berkelahi di dalam kantor polisi. Dan karena alasan inilah Dexter juga diikuti oleh para agen FBI karena khawatir kalau James akan menuntut balas. Tapi ya kita pun tahu siapakah sang psikopat yang sebenarnya. Dan pada akhirnya, Dexter diangkat sebagai kapten kepala teknologi forensik utama dan mendapat tugas untuk menganalisa serta mencocokkan slide darah ini dengan para korban yang telah ditemukan, di mana dia juga akan dijaga oleh pihak FBI selama 24 jam. Tapi di satu sisi, Dexter pun juga akan semakin susah untuk bergerak. Sedangkan Maria tidak percaya dengan fakta kalau rekan yang selama ini dia kenal adalah Bay Harbor Butcher, di mana James pun tiba-tiba menelpon dan telah mengetahui kalau dirinya sedang diburu pihak FBI, lalu menekankan kalau dirinya bukanlah sosok sang psikopat. Saat ini dia pun berniat mencari cara untuk membuktikan ketidakbersalahannya, sembari berterima kasih kepada Maria atas pertemanannya selama ini, lalu langsung menghancurkan telepon yang dia pakai agar tidak terlacak. Sehingga hal ini jelas seperti sebuah komedi gelap, sebab James yang sebelumnya berupaya membuka tabir gelap Dexter malah menjadi sang tersangka utama. Dan ya, mau bagaimanapun juga, Dexter harus melakukan perannya dan menganalisa slide darah yang aslinya adalah para korban ritualnya. Setelah itu dia pun berniat pulang ke rumah, di mana Angel tiba-tiba menghampiri untuk berbincang mengenai kedekatannya dengan Layla dan bilang apakah Dexter akan keberatan mengenai hal tersebut. Dia pun menjawab kalau Layla adalah wanita licik yang nantinya akan membawa dampak buruk bagi semua orang. Namun ya, untuk Angel yang telah bercerai, mau bagaimanapun juga, sosok wanita itu adalah sebuah pemanis di dalam kehidupannya. Sehingga Dexter bilang kalau dia tidak memiliki masalah. Dan yang terpenting, sebagai seorang teman, dia sudah mengingatkan. Bisa dibilang kalau nasib baik sedang berpihak kepada Dexter. Sebab saat dikawal pulang oleh pihak FBI, Rita tiba-tiba menelpon dan bilang kalau dia ingin memperbaiki hubungan percintaan mereka dan berencana mengajak makan malam bersama. Tapi ya, dengan kehebohan saat ini, dengan terpaksa Dexter bilang kalau dia baru bisa bertemu pada esok hari. Namun, dengan penjagaan ketat dari pihak FBI, menyulitkan Dexter untuk merapihkan mayat Santos, sehingga terpaksa menyelinap keluar melalui jendela toilet dan pergi ke lokasi kabin menggunakan perahu miliknya. Dengan cekatan, sang psikopat pun mempercepat langkahnya agar dapat kembali tepat waktu. Namun saat ingin mengangkut mayat Santos ke dalam kapal, tiba-tiba James muncul dari belakang sambil menodongkan senjata. Sebab tanpa dia sadari, kapalnya telah dipasangi alat pelacak.
Alhasil, jati dirinya sebagai Bay Harbor Butcher telah terungkap oleh polisi botak ini. Kemudian melempar sebuah borgol dan menyuruh Dexter untuk memakainya dengan harapan agar sang psikopat mau menyerah secara damai. Tapi ya kita tahu kalau Dexter tidak akan mungkin menuruti hal tersebut. Sehingga saat lengah, pergulatan antara kedua orang ini terjadi, di mana Dexter mengalami luka pada kakinya. Namun beruntung pada akhirnya, dia pun dapat melumpuhkan James di dalam air. Kemudian, mengurung polisi botak itu ke dalam kabin, di mana hal ini menjadi sebuah polemik baru. Sebab dia harus segera pulang dalam keadaan terluka, sebelum para agen FBI tersadar kalau dirinya tidak ada di rumah. Lalu, film pun selesai. Gimana filmnya? Well, nggak disangka ya, akhirnya James dapat mengungkap identitas Bay Harbor Butcher. Namun di sini, kita pun masih belum tahu langkah apakah yang akan diambil Dexter. Dikarenakan pada dasarnya, James bukanlah seorang penjahat yang notabene tidak pantas untuk dibunuh. Dan hal ini akan menjadi sebuah polemik sebab kita pun tahu kalau dia hanya menghukum para kriminal yang kerap menjadi sampah masyarakat. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang series ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.